Selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu yang terhormat. Shalom. Yahoo. Teman-teman, kita bayangkan dalam satu hari kita tidak menggunakan handphone atau media sosial. Tidak membuka TikTok, Instagram, Facebook, atau aplikasi lainnya. Apakah ada yang terasa aneh? Ya, pasti ada. Sebagian besar dari kita akan merasakan bosan. Bahkan ada yang gelisah, cemas, khawatir, dan banyak hal-hal yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi kita remaja. Media sosial memang memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah komunikasi, memberikan informasi, bahkan menjadi sebuah sarana hiburan. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat dampak yang perlu kita perhatikan, terutama terhadap kesehatan mental remaja. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato ini dengan tema dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Hadirin yang saya hormati, media sosial memiliki dampak positif jika kita gunakan dengan bijak. Kita dapat belajar hal baru, berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang jauh, dan media sosial juga kita bisa memperoleh inspirasi dari berbagai konten-konten edukatif. Bahkan, media sosial juga bisa kita manfaatkan sebagai tempat untuk berkreativitas dan berketerampilan. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat berdampak negatif. Banyak remaja tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam hanya scrolling media sosial. Kebiasaan ini menyebabkan kurang tidur, sulit konsentrasi, bahkan menurunkan rasa kepercayaan diri karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Menurut World Health Organization atau WHO, sekitar 1 dari 7 anak remaja mengalami gangguan kesehatan mental. Salah satu faktor dari kondisi tersebut adalah tekanan sosial dan penggunaan teknologi digital secara tidak sehat. Selain itu, penelitian dari American Psychological Association atau singkatan dari APA menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan dapat meningkatkan risiko kecemasan dan depresi bagi remaja. Hal ini terjadi karena adanya tekanan yang selalu terlihat sempurna dan rasa takut ketinggalan informasi atau fear of missing out, singkatan dari FOMO atau FOMO, dan serta komentar negatif yang ada di media sosial. Lalu, data dari UNICEF juga menjelaskan bahwa penggunaan internet yang tidak terkontrol dapat berdampak pada kesejahteraan emosional remaja. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk memahami batas dalam menggunakan media sosial. Lalu, apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasinya? Menurut saya, ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, menggunakan media sosial dengan batas waktu yang tepat. Misalnya, sebelum kita tidur, kita perlu memberikan waktu untuk tidak menggunakan handphone. Karena dengan tujuan agar bisa istirahat dengan cukup. Dan yang kedua, pilih konten yang positif dan bermanfaat, yaitu ikutin akun yang beredukasi, yang memberikan motivasi atau keterampilan yang dapat menambah wawasan. Ketiga, jangan terlalu mementingkan hidup kita dengan pencapaian orang lain. Apa yang terlihat di internet tidak selalu menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, jangan lupa meluangkan waktu untuk keluarga dan teman-teman di dunia nyata. Hadirin yang saya hormati, dari penjelasan ini kita dapat memahami bahwa media sosial memiliki dua sisi, yaitu ketika kita menggunakannya dengan bijak, maka kita bisa mendapatkan dampak positifnya. Tetapi jika kita menggunakannya secara berlebihan, maka bisa berdampak negatif dalam kesehatan mental kita. Jadi sebagai generasi muda, kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bijaksana, dan mampu mengontrol diri. Jangan sampai
media sosial ini mengendalikan hidup kita, tetapi kitalah yang harus mengendalikan penggunaannya. Akhir kata, semoga pidato ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya Ahob.